Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, raja sedang duduk di singgasananya sambil menatap patung batu besar yang berada di taman istana. Patung itu dibuat menyerupai manusia dengan ukiran wajah yang tampak hidup. Raja memandangnya sambil berpikir. Tiba-tiba ia terpikir sesuatu. Panggil Abu Nawas ke sini, perintahnya kepada pengawal. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia menunduk hormat sambil berkata, "Ada apa gerangan tuanku memanggil hamba?" Raja tersenyum kecil, matanya menatap tajam. "Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu lagi." Abu Nawas menelan ludah lalu berkata, "Ujian apa lagi tuanku?" Raja menunjuk patung batu itu. "Aku ingin kau menghidupkan patung ini dengan doamu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas dan permata. Tapi jika gagal, kau akan tahu akibatnya." Abu Nawas menatap patung batu itu lama sekali. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menghidupkan batu? Aku bukan seorang nabi." Namun dengan wajah tenang, ia mendekati patung itu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki patung ini hidup, maka ia akan hidup. Namun jika Engkau tidak menghendakinya, maka ia akan tetap menjadi batu seperti sekarang. Dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengubah kehendak-Mu, termasuk hamba-Mu yang hina ini." Ia menoleh kepada raja sambil berkata pelan namun tegas, "Tuanku, hamba sudah berdoa. Jika patung ini tetap diam, berarti Allah tidak menghendakinya hidup. Bukankah kita hanya hambanya, tidak berkuasa atas takdirnya?" Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja pun tertunduk, menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan kehendak Tuhan. Raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana. Aku hanya mengujimu, dan kali ini kau lulus." Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memberikan emas, perak, dan kain sutra terbaik kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kebijaksanaan dan kecerdasannya hari ini. Abu Nawas pulang dengan hati penuh syukur dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong dengan kecerdikanku, karena semua berasal darimu." Kisah selanjutnya, cerita selanjutnya. Di salah satu sudut pasar Baghdad yang ramai, berdirilah seorang pria bernama Syahban, tukang obat keliling yang suaranya bisa mengalahkan genderang perang. Ia memakai jubah warna-warni, sorban tinggi, dan membawa tas besar berisi botol-botol aneh. Dengan mulut manisnya ia berteriak, "Obat kuat, obat sehat, obat kaya 7 turunan. 1 tetes bisa menyembuhkan 7 penyakit, dan 1 teguk bisa membuatmu bicara dengan malaikat." Orang-orang berkumpul. Syahban lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, "Kau sakit kepala? Coba oles ini." Pemuda itu menuruti, lalu entah kenapa berkata, "Aduh, kok makin pusing ya?"
Syahban pun tertawa. Itu tandanya racunnya keluar dulu, baru sehatnya masuk. Semua yang mendengarnya bingung, tapi karena mulutnya terlalu cepat dan penjelasannya terlalu meyakinkan, orang-orang mulai membeli juga. Sampai suatu hari Abu Nawas melewati kerumunan itu. Abu Nawas berhenti dan mengamati. Ia melihat seorang ibu membeli obat penambah doa khusyuk, seorang pedagang membeli minyak licin rezeki, dan seorang bapak tua membeli air pembersih doa masa lalu. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia mendekat dan berkata dengan sopan, "Wahai penjual obat yang mulia, adakah obat agar tidak mudah tertipu?" Syahban menjawab cepat, "Ada. Campuran daun bijak dari negeri jauh dicampur air zam-zam dan madu langit." "Wah," kata Abu Nawas tersenyum, "kalau begitu aku ingin membelinya, tapi hanya jika kau mau minum obatmu di hadapan kami semua." Orang-orang langsung bersorak, "Ya betul, suruh dia minum sendiri. Kalau aman pasti berani." Syahban mulai gelisah, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tertawa keras dan berkata, "Baik, aku akan minum ramuan paling sakti ini, obat kecerdasan 7 langit." Ia membuka satu botol kecil berwarna hijau kebiruan. Cairannya mengeluarkan bau seperti kaki unta. Tapi Syahban meneguknya karena gengsinya harus dijaga. Semua hening. 10 detik, 20 detik, dan tiba-tiba, panas kepalaku, telingaku gatal sekali, lidahku kenapa bergetar seperti ini? Kenapa rasa ini seperti digigit kalajengking? Ia pun meraih kendi air, tapi justru mengguyur dagunya. Ia menjambak sorbannya sendiri sambil teriak, "Aku bohong. Obat itu cuma air parit dicampur lada dan sirih basi. Tulisannya aku ambil dari kitab lama yang aku tidak pahami. Aku cuma belajar dari pamflet di belakang warung." Orang-orang ternganga, anak-anak tertawa. Seorang kakek memukul tongkatnya ke tanah. "Nah, kena juga kau, dukun bohongan." Abu Nawas hanya duduk di pinggir sambil mengunyah kurma. Tenang, tenang semuanya. Setelah 3 jam teriak, tubuh Syahban lemas. Ia meringkuk di bawah meja jualannya sendiri. Rakyat Baghdad mulai sadar bahwa mereka tertipu oleh ucapan manis dan jargon aneh. Sejak hari itu, tak ada lagi yang membeli obat-obatan aneh yang menjanjikan surga instan dan kesaktian tanpa logika. Abu Nawas berkata sambil tersenyum, "Obat terbaik adalah akal sehat." Tapi sayangnya, banyak orang lebih suka tertipu oleh botol yang bersinar daripada berpikir dengan tenang. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun berlalu sambil bersenandung kecil. Keesokan harinya, Syahban tak lagi menjual obat. Ia malah membuka warung air putih dan roti. Di atas warungnya ada tulisan, "Di sini hanya dijual yang benar-benar bisa ditelan." Dan Baghdad pun kembali tenang, walau sesekali tetap terdengar suara tawa, mengingat hari saat tukang obat teriak 3 jam karena air parit terasa lada. Kisah selanjutnya. Suatu siang yang terik di kota Baghdad, pasar tengah ramai-ramainya. Pedagang berteriak, unta menguak, dan orang-orang berlalu lalang seperti air bah. Di tengah keramaian itu muncullah Abu Nawas. Seperti biasa, wajahnya cerah, matanya tajam, dan senyumannya menyimpan ribuan rencana. Namun kali ini ia membawa seikat gulungan kertas yang diikat dengan benang emas. Ia berdiri di tengah pasar, lalu berteriak lantang, "Dijual tiket menuju surga, tanah di Taman Firdaus. Siapa cepat, dia selamat." Orang-orang berhenti, tertawa kecil, sebagian menggelengkan kepala. Tapi seperti biasa, keanehan Abu Nawas selalu berhasil menarik perhatian. Tak lama kemudian muncullah Tuan Harun
seorang saudagar kaya raya yang terkenal sangat kikir, tapi suka pamer kesalehan. Jubahnya mengkilap, sepatunya dari kulit onta impor, tapi wajahnya tak pernah senyum kalau disuruh bersedekah. "Abu Nawas," seru Tuan Harun mendekat. "Apa ini yang kau jual? Kuburan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ini bukan sembarang kuburan, Tuan. Ini kapling khusus di surga, lokasi premium, dekat pohon bidara, angin sepoi-sepoi, dan ada aliran sungai susu di sampingnya." Tuan Harun mendengus. "Kau pikir aku bodoh, Abu Nawas?" "Ah, tentu tidak, Tuan. Tapi kau juga bukan orang biasa. Justru orang sehebat Tuanlah yang pantas memesan tempat di surga sejak dini. Tuan kan dermawan dan rajin ibadah pula." Abu Nawas tersenyum sambil mengedip, atau setidaknya tampak seperti itu. Tuan Harun terdiam. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang menyindirnya, tapi egonya lebih besar daripada logikanya. "Apa buktinya kapling itu di surga?" Abu Nawas mengangkat gulungan kertas itu. "Ini suratnya, Tuan. Tanda tangan langsung dari malaikat Ridwan," katanya sembari menekan suara seolah-olah itu rahasia besar. Tuan Harun yang lebih suka dihormati daripada memahami langsung tergoda. Ia melihat surat itu. Sebenarnya hanya gulungan kertas kosong dengan tulisan Arab miring-miring dan cap lilin berwarna emas, tapi matanya sudah silau duluan. "Berapa harganya?" "10 dinar saja, Tuan." "Wah, mahal," sahut Tuan Harun. "Aku ini calon penghuni surga, masa tidak dapat diskon?" Abu Nawas menatapnya lama. "Tuan benar, surga memang tidak bisa dibeli, tapi kalau diskon, itu artinya Tuan tidak sepenuhnya yakin akan masuk surga, bukan?" Tuan Harun tersentak. Ia tidak ingin terlihat pelit di depan banyak orang, apalagi sudah mulai menarik perhatian. "Baiklah, ini 10 dinar. Berikan suratnya," katanya sambil menyodorkan koin emas. Abu Nawas dengan tenang menyerahkan gulungan surat kapling surga itu, lengkap dengan senyuman puas. Keesokan harinya, Tuan Harun membawa surat itu ke masjid, lalu berdiri di depan jamaah dengan penuh bangga. "Saudara-saudara, saya telah membeli tanah di surga. Ini buktinya," teriaknya sambil mengangkat gulungan itu. Para jamaah mendekat, penasaran. Lalu gulungan pun dibuka, tapi isinya hanya sebuah tulisan yang bunyinya, "Ini adalah bukti bahwa engkau cukup bodoh untuk percaya bahwa surga bisa dibeli." Tertanda Abu Nawas. Tuan Harun gemetar. "Ini penghinaan. Aku akan lapor ke Baginda Raja." Di istana, Tuan Harun mengadu ke Baginda Raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kuburan di surga, lalu menghina aku dengan surat kosong ini." Raja pun memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tenang sambil membawa 2 buah batu nisan kayu. "Abu Nawas," tanya raja, "apa benar kau menjual kuburan kepada saudagar ini?" "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi kuburan itu kosong, tak ada jenazahnya, tak ada doanya, dan tak ada amalannya." Semua yang hadir tercengang. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Wahai Harun saudagar kaya, bagaimana bisa kau tertipu?" Tuan Harun terdiam, mukanya merah padam, tapi tak bisa berkata apa-apa. Seluruh istana tertawa, dan Abu Nawas pun diberi hadiah oleh sang raja karena telah menjual pelajaran mahal dengan harga 10 dinar. Sejak saat itu Tuan Harun jadi lebih rajin bersedekah dan tak pernah lagi memamerkan kesalehan palsu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke pasar Baghdad. Kali ini ia menjual timbangan amal bekas, dan anehnya tetap saja ada yang mau membeli.
Kisah selanjutnya, karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanaman kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik, kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong padamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus aku kerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Cerita selanjutnya, pada suatu hari raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini, istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana.
Tibalah mereka di istana. Suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap. 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam, "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad ada seorang lelaki bernama Syekh Mukhlis. Setiap hari ia mengenakan jubah putih bersih, sorban besar, dan berjalan dengan langkah pelan, seolah-olah seluruh dunia harus memperhatikan kesalehannya. Ia suka berdiri di sudut masjid, mengangkat tangan tinggi-tinggi saat berdoa, dan sering berdehem keras sebelum azan, supaya semua orang tahu dia sedang di masjid. Yang membuat warga risih adalah kebiasaannya menyalahkan orang lain atas dosa-dosa kecil. Pedagang dianggap terlalu duniawi, anak kecil dimarahi karena tertawa keras, bahkan tukang sapu dikritik karena tak membersihkan debu dengan sempurna. Di hadapan orang-orang ia suka berkata, "Aku menjaga lisanku dari kata-kata sia-sia.
Aku tidak pernah berbuat dosa karena takut neraka. Aku juga menjaga pandanganku dari maksiat. Orang-orang hanya mengangguk tak enak hati. Sampai akhirnya Abu Nawas mendengar kabar tentang si sok suci itu. Suatu hari Abu Nawas bertemu Syekh Muklis usai sholat Jumat. Dengan wajah penuh hormat, Abu Nawas berkata, "Wahai Syekh, aku iri pada kesucianmu. Dunia ini terlalu bising, terlalu banyak orang berkata dusta. Hanya orang pilihan seperti engkau yang bisa menjaga lisannya." Syekh Muklis tersenyum bangga. "Memang berat menjaga lisan, tapi aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Diam dalam zikir dan sunyi adalah cahaya." Abu Nawas lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku meminta pertolonganmu untuk mengajarkan kami tentang kesunyian. Tapi bukan di masjid, ajarkan kami langsung di tengah pasar. Bertapalah 3 hari di tengah pasar Baghdad tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan begitu, semua orang bisa belajar dari kesunyianmu." Syekh Muklis terkejut. "Di tengah pasar? Terus tanpa bicara?" "Ya, betul," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Karena diamu adalah dakwah, bukankah cahaya tak perlu suara?" Syekh Muklis tak tahan godaan pujian itu. Akhirnya ia berkata, "Baik, aku terima tantangan itu. 3 hari di tengah pasar tanpa satupun kata keluar dari mulutku." Pagi-pagi Syekh Muklis duduk bersila di tengah pasar Baghdad. Ia menutup mata, tangannya di pangkuan, wajah tenang seolah dunia tak menyentuhnya. Pedagang-pedagang heran, anak-anak tertawa melihatnya. "Loh, kenapa Syekh jadi patung? Dia kerasukan zikir ya?" Seorang tukang roti melempar roti kering ke depannya, berpikir dia mengemis. Seorang nenek hampir menyiram dengan air pel karena dikira batu besar. Tapi Syekh Muklis tetap diam. Gigi gerahamnya mulai menggeretak, tapi ia bertahan. Abu Nawas mulai mengerjai. Ia mengajak anak-anak kecil lewat dan berkata keras, "Awas, jangan ganggu batu suci itu. Konon kalau disentuh bisa berubah jadi ular." Anak-anak langsung penasaran. Mereka mendekat, menatap lekat-lekat wajah Syekh. Bahkan ada yang menggambar kumis di udara. Seorang pemuda lewat dan mengangkat kucing ke depan wajah Syekh. Kucingnya menjilat dagu Syekh yang hampir bersin, tapi ia tutup dengan tangan. Abu Nawas kembali lewat sambil berteriak, "Sungguh kuat orang ini. Dia tidak bicara. Mungkin karena dia tidak tahu harus bicara apa." Orang-orang mulai tertawa, tapi Syekh tetap diam. Kini wajahnya memerah, perutnya keroncongan, tapi gengsi tak boleh runtuh. Abu Nawas muncul membawa seorang wanita tua yang sangat cerewet. "Ini nenekku, Syekh. Ia suka sekali curhat. Tolong dengarkan ya, tapi jangan bicara." Nenek itu duduk di samping Syekh dan mulai cerita. Dari zaman dinasti Umayyah sampai harga telur naik. 2 jam kemudian Syekh gemetar, matanya memerah, mulutnya mulai bergerak, dan akhirnya, "Cukup. Aku lebih pilih masuk neraka daripada dengar cerita nenekmu." Seluruh pasar hening sejenak, lalu tertawa meledak dari semua penjuru. Abu Nawas memukul dadanya sambil berkata, "Masya Allah, lisan suci itu akhirnya kembali ke dunia fana." Hari itu Syekh Muklis pulang dengan kepala tertunduk. Ia tak lagi berdiri di masjid dengan suara tinggi. Ia mulai menyapa orang dengan lebih rendah hati dan tak lagi mencela tawa anak-anak. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau buat saya itu duduk 3 hari di pasar?" Abu Nawas hanya menjawab, "Karena orang yang terlalu sibuk membersihkan dirinya sendiri kadang lupa mencium baunya sendiri." Dan Baghdad pun kembali damai, lebih hangat, lebih ringan, tentu saja lebih banyak tawa. Kisah selanjutnya.
Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul, ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Pada suatu pagi, istana Baghdad gempar oleh kedatangan seorang peramal terkenal dari negeri jauh. Orang-orang menyebutnya Maha Peramal Takdir. Konon dia bisa membaca masa depan siapa saja hanya dengan melihat wajahnya. Ia dipanggil Raja Harun ar-Rasyid karena penasaran, ingin mengetahui takdir kerajaannya. Dengan penuh percaya diri, sang peramal melangkah masuk aula istana sambil membawa tongkat berukir batu giok. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menambah kesan misterius di matanya yang sipit tajam. Di aula, para menteri dan pejabat istana sudah menunggu. Mereka berbisik-bisik, sebagian kagum dan sebagian takut. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia berkata, "Wahai peramal masa depan, benarkah engkau bisa membaca takdir siapa saja?" Peramal itu tersenyum tipis. "Tentu saja, Paduka. Takdir adalah ilmu yang sudah kutaklukkan." Ia pun menatap salah satu menteri. "Kau akan jatuh sakit dalam 3 hari," katanya. Menteri pun pucat pasi. Semua yang hadir pun bergidik. Tak lama kemudian, raja memanggil pengawal dan berbisik, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorban coklat melilit kepalanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata raja,
Di hadapanmu ini ada peramal masa depan. Katanya ia bisa membaca takdir siapapun. Aku ingin kau mengujinya." Abu Nawas menatap peramal itu dengan senyum kecil. "Benarkah begitu, Tuan Peramal? Kau tahu masa depan manusia?" Peramal itu menatap sinis. "Bukan hanya tahu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Takdir mereka seakan terpampang di depan mataku." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat sambil menatap matanya. "Jika begitu," katanya pelan, "aku punya satu pertanyaan sederhana." "Apa itu?" tanya peramal dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum menantang. "Bisakah kau menebak apa yang akan aku lakukan kepadamu dalam waktu 5 detik lagi?" Peramal itu tertegun, matanya melirik kanan kiri, mencoba membaca gerak-gerik Abu Nawas. Namun sebelum sempat menjawab, plak! Abu Nawas menepuk kepalanya pelan dengan ujung sorban yang menggantung di bahunya. Orang-orang terkejut, lalu tertawa kecil menahan geli. Raja pun menatap Abu Nawas sambil menahan senyum. "Bagaimana peramal?" tanya Abu Nawas dengan santai. "Jika kau benar-benar tahu masa depan, seharusnya kau bisa menebak sebelum aku melakukannya." Wajah peramal itu memerah menahan malu. Itu bukan pertanyaan yang layak," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, menatapnya tajam namun lembut. "Ketahuilah, Tuan Peramal, takdir masa depan adalah rahasia Tuhan. Jika kau benar-benar mengetahuinya, pasti kau juga bisa menghindari takdir burukmu sendiri. Tapi kau tak bisa." Ia menoleh kepada raja dan berkata, "Paduka, ilmu pengetahuan boleh dipelajari, tapi takdir tetap milik Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang mengaku bisa membuka tabir masa depan." Raja Harun al-Rasyid mengangguk dalam. Ia lalu menatap peramal itu dan berkata tegas, "Pergilah dari sini sebelum aku menghukummu karena menipu rakyatku." Peramal itu menunduk dengan wajah malu, lalu bergegas meninggalkan istana. Sementara itu, orang-orang bersorak kecil memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun menunduk sambil tersenyum dan berbisik dalam hati, "Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir tetap berada di tangannya." Beberapa hari kemudian, pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa, Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang.
Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri. Jufar mendengus. Kalau begitu, mari kita bertanding. Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup, ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, aku terima, tapi dengan satu syarat. Apa syaratmu? Setiap tantangan harus dilakukan bersama agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu. Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku. Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain, bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, aku bisa mengubah batu menjadi emas. Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu. Ia memukul emas itu dengan batu dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku. Abu Nawas mendekat dan berkata, sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri. Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa? Abu Nawas tersenyum, aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun. Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu?
Dasar orang gila, ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. "Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka." Kerumunan langsung riuh. "Batu neraka? Benarkah itu?" Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. "Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. "Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja." Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali." Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. "Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram?" Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya, namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan, "Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya." Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, Raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata Raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya.
Kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. "Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu?" Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba, setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati." Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pagi itu Baghdad diselimuti kabut tipis. Aroma roti panggang dari warung-warung jalanan menggelitik hidung siapapun yang lewat. Di tengah hiruk pikuk pasar, seorang lelaki tua berjubah coklat lusuh dan sorban miring melenggang santai. Abu Nawas, si kakek nyentrik yang bisa membuat orang dewasa menggeleng dan anak-anak tertawa tanpa sebab. Dengan gaya seenaknya, ia bersiul sambil mengayunkan tongkat kecil. Di belakangnya, kambing putih kesayangannya setia mengikuti. Tanpa rencana kakinya membawanya melewati sebuah gereja tua. Ia berhenti, menatap pintu besar yang terbuka, lalu duduk santai di tangga depan, memakan sepotong roti sisa. Dari dalam gereja suara pendeta Julianus menggema, "Tuhan adalah kasih. Karena kasih itulah ia memberikan anaknya yang tunggal." Suasana gereja penuh haru, jamaat menangis. Seorang wanita tua mencium salibnya dalam isak, anak muda memukul dada, sebagian bahkan pingsan karena larut dalam getaran iman.
Tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia tetap duduk santai, mengunyah roti keras-keras sambil bergumam, roti orang kafir memang lebih empuk. Dua biarawati tersedak air mata. Lalu di tengah kesahduan itu, Abu Nawas berdiri, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Maaf, saya orang tua bodoh, tidak juga berpendidikan. Tapi bolehkah saya bertanya satu hal? Semua kepala menoleh. Pendeta Julianus menghentikan khotbah, menyipitkan mata. Silahkan tanyakan, wahai orang tua dekil, ucapannya ketus. Abu Nawas pun tersenyum membungkuk sopan. Kalau Tuhan punya anak, artinya ia pernah menikah dong. Sebab anak pasti punya ibu. Jadi siapa ibunya? Hening. Alkitab di tangan pendeta Julianus bergetar. Kau menyimpang, teriaknya keras. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Saya tidak menyimpang, Tuan Pendeta. Saya hanya bertanya seperti anak sekolah. Bukankah semua yang hidup lahir dari rahim? Bahkan kambing saya pun begitu. Ia menatap satu persatu jamaat. Dengan suara pelan namun menggugah, ia berkata, saya tidak menghina, saya hanya berpikir. Pendeta Julianus berdiri gemetar, menunjuk Abu Nawas. Kau menghina Tritunggal, kau mencela cinta ilahi. Abu Nawas maju ke tangga altar, lalu duduk sambil berkata, saya tidak mencela cinta pendeta. Saya hanya mencintai logika dan lebih mencintai Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kata-katanya seperti badai, mengguncang hati yang selama ini hanya ikut-ikutan. Seorang wanita muda menangis di sudut bangku belakang. Selama ini aku hanya ikut, tanpa pernah bertanya. Abu Nawas menghampirinya. Iman yang diwarisi tanpa dipikirkan apakah benar-benar iman. Dan tepat saat semua mulai tenang, Abu Nawas kembali mengangkat tangan. Bolehkah saya bertanya satu hal lagi, Tuan Pendeta? Pendeta Julianus mendesis. Apalagi? Kalau anak Tuhan itu Tuhan, maka ada dua Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti tidak setara. Kalau setara, bagaimana bisa Tuhan tetap esa? Pendeta mengembrak mimbar. Debu Alkitab berterbangan. Keluar kau, iblis berbaju manusia. Tapi Abu Nawas hanya membungkuk sopan. Maaf, saya hanya orang tua miskin yang tak tahu bagaimana mempercayai Tuhan yang bisa punya anak tapi tak punya istri. Di sudut gereja seorang pemuda berdiri, kalung salib menggantung di dadanya. Saya bingung, pendeta, jawabannya apa? Hening kembali menyelimuti ruangan. Lalu dari tengah jamaat berdirilah sosok tua berjubah gelap. Namanya Pastor Agustinus, guru spiritual Julianus. Ia melangkah maju, suaranya lirih namun menggetarkan. Terkadang Tuhan mengutus pertanyaan bukan untuk menyesatkan, tapi untuk menuntun. Julianus menoleh pada gurunya dan ia terkejut. Pastor, Anda membela dia? Tidak, aku hanya mengakui dia bertanya dan kau tak punya jawabannya. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Pastor Agustinus berlutut di hadapan Abu Nawas. Pastor Agustinus berlutut di hadapan Abu Nawas. Ajari aku tentang Tuhan yang tidak punya anak dan tidak diperanakan, dan juga tentang Allah yang Maha Esa. Jamaat tersentak, beberapa menangis. Seorang anak kecil bertanya polos pada ibunya, Mama, kenapa Tuhan harus punya anak? Suasana gereja berubah, bukan lagi tempat ibadah semata, tapi tempat berpikir. Lonceng gereja tak berani berdentang,
tapi kambing putih Abu Nawas justru mengembik pelan dari pojok altar. Bek! Semua menoleh. Seorang lelaki tua berkata lirih, "Kambing saja tahu kapan harus diam, tapi manusia sering bicara tanpa berpikir." Kalimat itu viral di Baghdad. Apakah Abu Nawas sesat atau sebenarnya terlalu jujur? Beberapa hari kemudian, Pastor Agustinus menemui Abu Nawas di rumahnya dengan tasbih kayu di tangan. Ia bertanya pelan, "Bolehkah aku masuk rumah Allah hari ini meski aku belum bersyahadat?" Abu Nawas menatapnya, tersenyum penuh cinta. "Rumah Allah bukan untuk yang sudah suci Tuan, tapi untuk yang sedang mencari cahaya." Dan di hari itu, dua manusia dari dunia berbeda melangkah bersama, bukan untuk menyatukan agama, tapi untuk menyatukan kejujuran dalam mencari kebenaran. Ketika Abu Nawas ditanya oleh seorang pemuda, "Apa yang paling membanggakan dari kejadian di gereja itu, Abu Nawas?" Ia menjawab pelan sambil mengelus kepala kambingnya, "Aku tidak bangga karena menang, tidak bangga karena viral. Aku bangga karena satu pertanyaan sederhana membuat 100 orang berpikir, 10 orang menangis, dan 1 orang mendekat kepada Allah." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.